Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah adada ma bi'ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajahullah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan Jumat ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Shalawat salam senantiasa kita limpahkan selalu pada manusia terbaik pilihan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, saya selaku khatib berwasiat terhadap diri saya pribadi, khususnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, di dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan jalan yang harus ditempuh oleh kita sebagai manusia melalui syariatnya, sehingga kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ada banyak jalan kita untuk menuju beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan ada 4 prinsip keimanan ketakwaan untuk kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khawfu minaj jalil. Rasa takut kita kepada Allah yang Maha Agung. Rasa takut ini dimungkinkan karena keimanan yang tinggi, karena keimanan yang sempurna. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin sempurna keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Semakin tinggi rasa takutnya, maka dia akan semakin baik di hadapan Allah dan akan semakin baik di dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dulu ada sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Ketika beliau masuk Islam, ketika iman menghujam ke dalam hatinya, berbagai siksaan-siksaan, cambukan-cambukan yang datang bertubi-tubi menimpa Bilal bin Rabah. Namun tidak sedikit pun mengendurkan langkah kaki Bilal untuk tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan
rasa takutnya terhadap siksaan dan sakitnya cambukan yang diderita Bilal bin Rabah. Kemudian ada sahabat lain bernama Khabbab bin Arat. Demikian pula halnya. Diikat kaki dan tangannya, dibakar besi yang panas hingga besi itu menyala merah, yang akan diletakkan di atas kepala Khabbab bin Arat jika Khabbab bin Arat tidak keluar dari Islam. Khabbab bin Arat tidak menuruti perintah pimpinannya. Khabbab bin Arat tidak menuruti perintah mereka. Benar saja besi diletakkan di atas kepala Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya terhadap besi yang panas tersebut. Inilah contoh-contoh keimanan yang benar-benar sempurna, yang tidak ada memiliki rasa takut apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Allah mensifati mereka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kesedihan di dalam diri orang yang beriman dan bertakwa dalam beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ali, jalan kita untuk beristiqomah wal amalu bitanzil, yakni orang beriman dan bertakwa hidupnya selalu berkeselarasan dengan wahyu Allah. Kita sebagai manusia punya nafsu, punya akal pikiran, namun tetap pada akhirnya nanti orang beriman dan bertakwa yang hidupnya beristiqomah akan selalu mengikuti langkah-langkah kehidupannya yang telah ditetapkan di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan istiqomah yang ketiga, kata Imam Ali, wal qanaah bil qalil. Ridho, nerima dengan yang sedikit. Bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan nasib, adalah merupakan sebuah takdir yang harus kita terima, karena Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segalanya. Kita ingin banyak, harta ingin banyak, jabatan ingin tinggi, kerjaan ingin enak, tetap Allah yang punya kuasa atas segalanya. Kita ingin berhasil, ingin kaya raya, silakan. Siapkan modal, atur rencana, atur strategi, apapun akhir hasilnya harus diterima sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip keimanan ketakwaan beristiqomah pada Allah Subhanahu wa taala adalah wal istidadu li yaumir rahil. Hidup adalah momen dan kesempatan. Bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan berakibat nanti pada kehidupan yang akan datang. Manusia hanya memiliki dua tempat kembali. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Semua manusia pasti ingin ke surga. Namun bagaimanakah caranya ke surga? Tentu dengan mempersiapkan bekal amal soleh selama kita hidup di dunia ini. Maka sebagai seorang yang beriman, bertakwa, yang beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mempergunakan momen waktu dengan sebaik-baiknya. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun akan mengumpulkan perbendaharaan amalia sebanyak-banyaknya untuk persiapan nanti di kehidupan yang akan datang. Dan juga sebagai persiapan bekal kita untuk menghadapi kematian. Karena kematian adalah merupakan rahasia Allah, yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan seseorang akan mati. Hari ini kah, besokkah, lusakah, tidak ada yang tahu. Semua dalam rahasia Allah. Kematian gak perlu ditakutin karena kita manusia juga pasti akan mati. Namun kematian perlu disiapin, yakni dengan bekal amal soleh selama kita hidup di dunia ini. Untuk itulah mumpung kita masih diberikan umur, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Mana waktu kita untuk bekerja, mana waktu kita untuk keluarga, mana waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar pada saatnya nanti kematian menjemput kita, ketika ajal menjemput kita, kita sudah siap dengan bekal amal soleh yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa
nafa'ani ma bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Warḍallahu ashabati rasul ajma'in wa ala khulafatir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wa ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.